Halo, selamat pagi kepada Mbak Ina dan teman-teman. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang Search Engine Optimization dengan pilihan search engine Google. Selamat menikmati. Google merupakan sebuah mesin pencarian asal Amerika yang didirikan pertama kali pada tahun 1998. Hingga saat ini, Google sudah digunakan oleh sebanyak lebih dari 70% pengguna internet di dunia. Berawal hanya sebagai sebuah mesin pencarian, saat ini Google sudah menyediakan lebih dari 50 produk dan layanan, mulai dari perangkat lunak hingga perangkat keras. Sebagai sebuah mesin pencarian, Google memiliki cara atau proses tertentu dalam mengoptimalkan halaman-halaman yang ada di Google itu sendiri. Proses ini disebut dengan Search Engine Optimization atau yang biasa disebut dengan SEO. SEO secara sederhana diartikan sebagai suatu proses pengembangan halaman agar mencapai visibilitas dan relevansi yang maksimal pada suatu mesin pencarian. SEO bukanlah semacam ikan berbayar, akan tetapi pada sistemnya, mesin pencarian menggunakan bot untuk menelusuri halaman ke halaman untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis, mempertimbangkan dan menentukan urutan halaman yang harus muncul di hasil penelusuran yang dilakukan oleh pengguna Google. Agar apa yang muncul di urutan paling atas adalah halaman yang paling relevan dari apa yang ditelusuri oleh pengguna Google. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Google merupakan salah satu dari beberapa perusahaan teknologi yang berpengaruh di dunia. Google banyak dikenal sebagai mesin pencarian, tetapi bukan hanya itu, Google juga memiliki banyak fitur yang lainnya. Produk yang terdapat dalam Google dibagi dalam beberapa bagian. Dalam bagian periklanan, Google memiliki Google AdSense dan Google AdWords. Bagian aplikasi pencarian merupakan produk-produk yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Google Search merupakan fitur yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dibanding fitur milik Google yang lainnya. Google Search juga dianggap memiliki segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi yang ditampilkan oleh halaman Google Search sangatlah beragam. SEO atau Search Engine Optimization menjadi salah satu cara untuk membantu mengoptimalkan sebuah website secara terus-menerus sehingga dapat menaikkan page ranking di dalam mesin pencarian, yang salah satunya adalah Google Search. SEO membantu menilai sebuah website apakah layak untuk ditampilkan di posisi teratas sebuah mesin pencarian. Selain itu, SEO bukanlah sebuah pekerjaan yang dilakukan hanya sekali, melainkan pekerjaannya harus dilakukan secara berkala atau bahkan tiada akhir. Dengan kata lain, sebuah website setiap harinya harus dioptimalkan. Kelebihan SEO, yang pertama itu biaya yang dikeluarkan rendah. Yang kedua, traffic pengunjung banyak. Ini tuh kalau misalnya webnya berhasil berada di urutan paling atas atau yang pertama, itu bakalan banyak yang mengunjungi gitu. Terus yang ketiga, mobile friendly. Ini tuh maksudnya kalau misalnya SEO yang bagus itu berarti situsnya itu responsif. Yang keempat, dekat dengan customer. Lalu yang kelima, memiliki status ahli. Lalu kekurangan SEO itu yang pertama menjadi target kompetitor. Kedua, adanya perubahan-perubahan, jadi kita harus selalu mengikuti perubahan yang ada. Yang ketiga itu hasilnya lama. Yang keempat itu tidak dapat menjanjikan hasil. Yang kelima itu adanya penalti. Jadi penalti ini itu kita harus terus upgrade gitu agar nggak kena penalti. Ini tuh juga bisa mempengaruhi biaya yang dikeluarkan sih. Selanjutnya, Google Ads itu kelebihannya dapat menargetkan iklan. Itu contohnya kayak bisa menargetkan sesuai umur, sesuai gender, sesuai apa yang dia suka, lalu dapat memilih biaya yang mau dikeluarkan dan dapat diukur. Diukurnya ini tuh berhubungan sama yang menargetkan iklan gitu, jadi kita bisa ngelihat hasilnya gimana sih. Lalu selanjutnya, kekurangan Google Ads itu keywordnya kompetitif, adanya learning curve, terus bisa menjadi mahal dan bukan tempat untuk pemasaran yang baru. Jadi learning curve ini itu kan Google Ads ini punya teknik sendiri gitu buat
buat ngiklanin. Jadi kita kayak masih belajar gitu loh, kita apakah ini menguntungkan apa enggak, terus bisa menjadi mahal karena kita belum tahu itu berhasil apa enggak, jadi kita kayak coba-coba dan ngeluarin biaya terus. Lalu bukan tempat untuk pemasaran baru itu karena yang tadi bisa menjadi biaya mahal itu, karena ini bukan buat tempat coba-coba gitu loh. Jadi harus yang udah paham. Pada kesempatan kali ini, kelompok akan menganalisis perbandingan kepopuleran situs happytour.id dan kawankoordinator.com, di mana kedua situs tersebut merupakan situs penyedia jasa tour and travel di Yogyakarta. Dalam studi kasus kali ini, hal pertama yang kelompok lakukan yaitu melakukan pencarian dengan keyword paket wisata Jogja. Pada halaman pertama Google, happytour.id menempati posisi pertama sebagai situs penyedia jasa paket wisata Yogyakarta. Kemudian kelompok juga menemukan situs kawankoordinator.com. Namun, berbeda dengan happytour.id, situs kawankoordinator.com berada di halaman ke-10 pada Google dengan keyword paket wisata Jogja. Setelah itu, kelompok menggunakan website analyzer yaitu moz.com untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kedua situs tersebut sehingga dapat mengetahui mengapa situs happytour.id bisa terletak di halaman pertama Google, sedangkan situs kawankoordinator.com terdapat di halaman ke-10. Berikut kelompok sajikan data-data terkait kedua situs happytour.id dan kawankoordinator.com. Pada analyzer terhadap situs happytour.id, terlihat angka yang tertera pada domain authority adalah sebanyak 36, sedangkan pada situs kawankoordinator.com hanya menunjukkan angka 14. Nah, jadi teman-teman, linking domain situs sendiri adalah angka yang ditunjukkan oleh analyzer, di mana angka tersebut menunjukkan seberapa banyak unique URL atau URL yang unik yang terhubung ke happytour.id itu sendiri. Nah, di sini kan linking domain yang dimiliki happytour.id itu cukup tinggi, yaitu 499 apabila dibandingkan dengan linking domain yang dimiliki oleh kawankoordinator.com, di mana hanya 68. Nah, sedangkan untuk inbound links itu adalah di mana ada link yang menuju ke happytour.id itu terdapat di beberapa website-website yang lain. Biarpun inbound links yang dimiliki oleh kawankoordinator.com lebih banyak, yaitu sejumlah 4.900 dibandingkan dengan happytour.id yang hanya 3.700. Namun karena linking domain yang dimiliki oleh happytour.id itu lebih tinggi, makanya happytour.id tetap lebih populer daripada kawankoordinator.com. Nah, domain authority ini sendiri adalah salah satu faktor yang cukup penting dari sebuah situs atau website berdasarkan suggestion yang berasal dari search engine dan pengguna website tersebut. Nah, dari perbandingan kedua situs ini sendiri, terlihat jelas bahwa happytour.id memiliki tingkat kepopuleran yang lebih tinggi jauh dibandingkan dengan situs kawankoordinator.com dilihat dari angka domain authority-nya. Search engine optimization yang dilakukan oleh situs happytour.id dilakukan secara on-page dan off-page. Strategi on-page sendiri dilakukan dengan membuat tampilan dari website happytour.id menarik, seperti menambah gambar yang diletakkan pun bukan merupakan gambar yang statis tetapi memiliki motion. Selain itu, testimoni-testimoni dari customer sebelum-sebelumnya juga ditampilkan untuk menambah kredibilitas dari website happytour.id sendiri. Strategi off-page dilakukan oleh happytour.id dengan menggunakan konten di luar situs dengan tidak lupa mencantumkan link yang mengarah ke website happytour.id seperti pada Instagram happytour.id sendiri, yaitu @happytourid. Semua strategi yang dilakukan oleh happytour.id guna untuk menambah popularitas dan Google Rank pada halaman pencarian.